satu sosok yang menjadi salah satu peletak dasar pemerintahan Syam sampai hari ini. Kita harus bertaradhi alaihi, radhiyallahu anhu. Harus kita tegesin Karena Syiah nggak suka itu. Syiah nggak suka itu, dan bagi Ahlussunnah ini adalah bagian dari akidah. Pertama saya nanggepin dulu ya tadi soal kalimat radhiyallahu anhum yang dianjurkan para ulama untuk dikuatkan setelah menyebut nama Muawiyah. Satu, memang kita harus punya sosok yang kuat yang ditaati oleh seluruh Al-Quds, seluruh wilayah Syam. Dan itu keulang lagi loh di masa Salahuddin. Ya, ketika saat itu Khalifah Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme. Menariknya di sini malah muncul kemuliaan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Membuat benteng-benteng yang lebih luas lagi jangkauannya dari Al-Quds itu sendiri. Tapi itu bagian dari menjaga Al-Quds sebenarnya. Ini rasa-rasanya kita perlu juga tentang mentadaburi seperti apa sih sosok Muawiyah dengan semua administrasi yang beliau tanamkan di daerah Syam itu. Di mana Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabatku. Clear kan? Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat Aslih, hafizakumullah. Kembali bertemu di channel TV. Alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaannya, kesetiaannya, dukungannya selama ini kepada Tasli. Semoga memberikan manfaat untuk kami pribadi khususnya, kemudian kepada teman-teman semuanya. Masih bersama di konten tentang sirah sahabat, dan masih bersama juga setia bersama kita ada Ustadz atau Bang Amar. Alhamdulillah. Kita sapa dulu, ada Bang Amar. Assalamualaikum Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat banget. Alhamdulillah teman-teman sahabat Asik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu sosok yang sangat fenomenal di dalam jejak perjuangannya untuk pembebasan Baitul Maqdis atau Al-Quds, yang juga kita akan bahas mungkin di episode kali ini juga tentang siapa lagi sosok sahabat Nabi khususnya, karena kita akan berbicara tidak jauh-jauh dari circle pertamanya Nabi atau lingkaran pertamanya dulu nih. Artinya dalam hal ini para sahabat. Kalau kemarin adalah atau episode sebelumnya tentang Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang mungkin juga sebagian teman-teman ya Bang Amar udah sedikit banyak tahu tentang jejak perjuangan beliau di Baitul Maqdis. Insyaallah. Insyaallah kali ini kita akan ngobrolin siapa nih Bang Amar? Silakan Bang Amar. Hari ini insya Allah kita akan ngobrolin satu sosok yang menjadi salah satu peletak dasar pemerintahan Syam sampai hari ini. Waduh, siapa itu Bang Amar? Kontroversi nih pasti nih. Ya, sosok Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Oh, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah. Kita harus bertaradhi alaihi, radhiyallahu anhu. Harus kita tegesin karena Syiah nggak suka itu. Syiah nggak suka itu, dan bagi Ahlussunnah ini adalah bagian dari akidah. Tentang Muawiyah, karena yang selama ini mungkin banyak taunya tentang Muawiyah ya mungkin perdebatannya, konfliknya dengan sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu. Tapi ternyata tadi Bang Amar sudah spill gitu ya, dia punya jejak yang sangat-sangat juga strategis gitu tentang apa tadi, pemerintahan. Tentang pemerintahan. Gimana tuh Bang? Pertama saya nanggepin dulu ya tadi soal kalimat radhiyallahu anhum yang dianjurkan para ulama untuk dikuatkan setelah menyebut nama Muawiyah. Saya memang menyesalkan sebagian teman-teman saya yang juga Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka nulis novel, nulis cerpen atau pokoknya nulis karya-karya tentang Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sayangnya sedikit tasyayu gitu loh, sedikit sedikit membawa versi Syiah lah, yang dimana sosok beliau nih dijelek-jelekin sekali, dihabisi, yang sederhana sebenarnya kalau kita tahu ilmu hadis selesai kok sebenarnya ya. Kabar-kabar palsu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok Muawiyah ini kan menjabat sebetulnya setelah kejadian besar yang terjadi di Syam, yaitu Ta'un. Ya kan, yang terjadi kejadian wabah yang saat itu mayoritas sahabat-sahabat yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syahid di Amwas. Di Amwas itu ya, peristiwa pokoknya, itu ya. Di peristiwa itu ya. Enggak, syahidnya sih enggak di Amwasnya, tapi di tempat peristiwa mereka masing-masing lah. Ada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Termasuk juga konon Suhail bin Amr juga wafat dalam peristiwa itu. Di Ta'un itu. Di Ta'un itu, di sekitar Syam itu. Maka
yang setelah kejadian tahun itu, karena pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini pada wafat, diangkatlah sebagai pemimpin sementara Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan beliaulah yang menyelesaikan masalah wabah itu dengan cara masyarakat disuruh mengungsi ke atas gunung. Physical distancing gitu ya. Setelah itu kan wabahnya itu menghilang, barulah setelah itu Umar bin Khattab datang ke sana dan mengamanahkan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin Syam pada saat itu. Nggak menggantikan siapa-siapa. Kan menggantikan PLT. Amr bin As PLT jatuhnya ya. Iya, Amr bin As PLT. Dan itu juga peristiwanya cukup dramatis ya, karena kan Umar beberapa kali mau datang, ada wabah, balik lagi. Iya kan, terus kemudian balik lagi. Apa yang dilakukan sama Umar? Bagi-bagi waris agar tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah umat setelah ribuan orang meninggal. Harta umat ini punya siapa? Karena saat itu kok waris yang dibagi-bagi. Nah, ini nih nanti akan jadi dasar kebijakannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Kan saat itu wilayah-wilayah perbatasan seperti Syam yang baru saja ditaklukkan oleh kaum muslimin, kan sumber pemasukannya ada dua dong. Betul. Ya kan, satu jizyah, ya kan. Terus yang kedua dari sumber pemasukan asli daerah tersebut. Komoditas asli, gitu kan. Jizyah oke. Tapi kan setelah itu jizyah tuh nggak bisa dijadikan sumber pemasukan jangka panjang, karena tujuan Islam memasukkan mereka ke dalam Islam dong. Bukan morotin lah. Kalau mereka terus-terusan bayar jizyah nggak masuk Islam dong. Betul. Ya kan? Jadi bukan materi yang dicari, tapi dia convert ke Islam ya. Convert ke Islam yang dicari. Nah, Umar ke sana bersama dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa kok langsung bagi-bagi waris? Karena ingin menciptakan kepastian ekonomi di tengah masyarakat Syam. Kepastian ekonomi. Karena bagi satu daerah yang baru ditaklukkan, bagi satu pemimpin yang baru berkuasa di sebuah daerah, contoh misalnya entah pergantian presiden, pergantian gubernur, atau apapun itu, masyarakat itu butuh jaminan ekonomi. Iyalah. Iya kan? Entah jaminan kalau dia berusahanya gimana ya dapat bayaran sesuai dengan apa yang dia usahakan itu, atau jaminan keamanan. Betul. Gitu loh. Nah, itulah yang diciptakan oleh Umar bin Khattab yang rupanya bisa dilanjutkan dan dijamin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Artinya ini sangat strategis dan bahkan penting sekali. Dan coba kita lihat di wilayah Syam pada saat itu, alih-alih penambahan pemasukan, terjadi pengurangan pemasukan secara drastis. Kok bisa? Sebelumnya pembangunan istana dan lain sebagainya dari mana? Pajak. Sedangkan di masa Umar dan di masa Muawiyah, terutama di masa Muawiyah kan, kalau Umar kebijakan umum aja kan, pokoknya pajak kurangin ya. Tapi yang ketemu di lapangan sama rakyat siapa? Muawiyah. Ya Muawiyah. Cuman gimana caranya dalam kondisi pajak ditekan, terus masuk ke cuma jizyah, itu pun dibawa dulu ke Madinah sebagai Baitul Mal. Ini dia berhasil membangun daerah Syam dan bahkan berhasil ngasih proposal ke dua khalifah. Gua pengen bikin angkatan laut. Gitu loh. Proposalnya bukan main-main. Bukan cuma sekedar berangkatin 10.000 orang, bikin apa? Pengen bikin 500 kapal, terus pelabuhan baru, dari situ berangkat pengen menaklukkan Eropa. Kok bisa? Kan udah lebih deket lah ya kalau dari situ berangkatnya kan. Berarti udah deket, udah stabil, dan berarti pasukan yang mencintai Muawiyah karena mau dibawa kemana aja. Kalau mungkin teman-teman bertanya, ini peristiwanya setelah Baitul Maqdis diambil alih apa sebelum Ustaz? Ya betul, setelahnya ya. Karena kan kalau urutan kejadiannya ya, pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Baitul Maqdis, terus Abu Ubaidah diangkat jadi gubernur. Betul. Terus peristiwa wabah, meninggal, terus Amr bin As menjadi PJS. Setelah itu Umar datang. Nah, setelah Umar datang, Muawiyah menjadi gubernur. Artinya bagaimana Muawiyah punya jejak kebaikan di bumi Syam khususnya. Luar biasa. Karena beliau yang meletakkan beberapa kebijakan-kebijakan tentang pemerintahan. Betul. Yang paling mencuat, paling nonjol banget itu apa, Ustaz? Ini yang kemudian ya dibahas oleh Syekh Ali As-Salabi. Ketika saat itu Khalifah Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme. Menariknya di sini malah muncul kemuliaan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah kan masih saudara sama Utsman. Masih saudara, meskipun gak deket-deket amat sih sebenarnya. Sebenarnya justru hubungan Muawiyah dengan Rasul lebih dekat daripada sama Utsman. Orang kakak ipar. Betul. Gitu. Iya kan? Nah, kenapa? Karena pada saat itu ternyata Bani Umayyah secara umum yang menjadi keluarga besarnya Muawiyah bin Abu Sufyan memang terkenal sebagai bani yang lebih bisa menulis. Gitu. Punya kemampuan administrasi, bisa menulis dan lain sebagainya. Ini kelihatan dari kebijakan-kebijakan Muawiyah. Gitu loh. Dan Syam inilah yang dalam tanda kutip menjadi daerah percobaan administrasi modernnya kaum muslimin saat itu. Gitu ya. Jadi
pilot project-nya. Jadi pilot project, pencatatan gitu loh. Penanggalan-penanggalan. Kan karena di sana terjadi peristiwa yang benar-benar membuat administrasi itu jadi penting gitu loh. Wabah, dan setelah kejadian wabah itu barulah terjadi peristiwa-peristiwa lain di tengah-tengah kaum muslimin yang saat itu sudah stabil gitu loh. Masya Allah, jajan. Nah, ketika beliau atau Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam, berarti kan otomatis daerah Palestina ya Al-Quds udah di bawah Islam. pemerintahannya kan. Iya. Nah itu ada gak Ustaz data atau Bang Amar nih data tentang bagaimana kebijakan-kebijakan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu khusus tentang Al-Quds atau pemugaran kah atau penjagaannya seperti apa gitu. Kalau pemugaran dan lain sebagainya, memang kalau di masa Umar itu tidak terlalu banyak melakukan pemugaran benda. Infrastruktur lah ya. Kalau infrastruktur ya jalan segala macam kan dibikin aman. Iya. Tapi kalau benda yang sudah ada ya sudah dibiarkan saja. Semacam gereja-gereja itu ya. Ya, dibiarkan saja dan tentu itu sudah selesai sebenarnya di masa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sudah selesai. Jadi kalau di masa Muawiyah itu kebanyakan beliau bukan di Al-Quds. Karena toh Al-Quds juga kan tidak ditaklukkan melalui peperangan sebetulnya. Jadi nggak hancur. Iya. Ya kan? Artinya tetap biasa aja ya. Biasa aja. Kemarin-kemarin masih stabil kayak gitu ya. Masih stabil. Justru yang beliau banyak lakukan menciptakan benteng-benteng yang mengelilingi Palestina. Wah, ini menarik nih. Di mana aja, Seth? Nah, ini harus kita lihat dari gimana cara Muawiyah bin Abu Sufyan atas perintah Abu Ubaidah dulu masuk ke wilayah Palestina. Lewat mana sih beliau? Nah, ini penting nih. Pasukan Islam pada saat itu dipecah jadi dua untuk menjepit Al-Quds. Satu lewat Palestina Utara, kemudian turun lewat Danau Tiberias atau Danau Galilea kalau hari ini. Iya. Lalu kemudian satu pasukan lagi di bawah kepemimpinan bersaudara nih Muawiyah dan Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Yazid bin Abi Sufyan ya, bukan Yazid bin Muawiyah. Bukan anaknya nih, abangnya. Abangnya, saudaranya kandung. Dan kalau di Arab biasa banget ya nama anak dinamain kayak nama abang atau nama adik yang dia cintai. Ya, itu umum. Umum banget itu. Masuknya lewat mana sih? Dari Beirut. Nah, kan Beirut itu di pantai. Muawiyah bin Abu Sufyan tuh nyusurin pantai, terus menaklukkan daerah Caesarea. Daerah Caesarea itu yang hari ini terletak cuma 20 kilo dari Tel Aviv. Namanya apa? Caesarea. Sekarang masih ada daerah Caesarea itu, tapi daerah-daerah ini ya, daerah arkeologi kuno. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak daerah Prambanan gitu lah ya. Dulunya bekas kota besar. Gitu. Sekarang tinggal ya bekas-bekasnya aja. Tentang peninggalan-peninggalannya aja. Peninggalan-peninggalannya aja. Tapi udah nggak ada tempatin. Ada yang tinggal. Ya ada yang tinggal. Tapi kan udah bukan lagi pusat. Sentralnya situs bersejarah. Situs bersejarah. Sentralnya dipindahkan ke Tel Aviv. Jakarta bakal jadi situs bersejarah gitu. Kayaknya sih ya. Sebelum tenggelam mungkin iya. Nah, dari daerah Caesarea itu cuma 20 kilo. Cuma 20 kilo. Ya masih wilayah Greater Tel Aviv. Ya di bawah pemerintahan itu ya, provinsi atau apalah itu. Iya, sekarang di bawah pemerintahan mereka lah itu. Terus mereka nyusur ke selatan, gitu kan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu sampai ke wilayah Rafah. Dari pantai ini berarti ya? Pantai. Dari pantai. Jalurnya pantai. Kenapa pantai? Mengamankan laut. Oke. Nah, kenapa pantai mengamankan laut? Dan itu sebabnya Muawiyah bin Abu Sufyan inilah yang paling paham. Orang Romawi ini sekarang jalur daratnya putus semua nih ke Al-Aqsa. Mereka pasti nanti akan masuk lewat laut. Makanya dia itu beberapa kali ngajuin proposal perang laut ke Umar bin Khattab, tapi enggak dulu deh. Jangan dulu. Gitu loh. Ya, proposalnya bukan bangun masjid ya? Bukan bangun masjid, proposalnya. Bukan cuma sekedar bikin ini, bikin itu, bagi-bagi bansos, enggak. Proposalnya bikin angkatan laut. Bikin angkatan laut, kita taklukkan daerah Laut Tengah, Laut Mediterania itu. Gitu. Jadi, itu yang paling kelihatan lah ya jejaknya siapa tadi? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kan nanti kemudian dalam tanda kutip ya, cikal bakal Bani Umayyah kan dari sana-sana juga kan ya akhirnya. Tapi yang masih karena konteksnya sekarang ini tentang pecah perang di Palestina, kemudian di Gaza. Kalau tadi kan beliau tidak banyak memberikan kebijakan yang sifatnya memugar atau membangun infrastruktur baru, tapi beliau malah membuat benteng-benteng yang lebih luas lagi jangkauannya dari Al-Quds itu sendiri. Tapi itu bagian dari menjaga Al-Quds sebenarnya. Pintu-pintu masuknya semua diamanin gitu ya. Tutup semua udah. Boleh gak sih Sat kalau atau Bang Amar nih kita bilang kalau seandainya, bukan seandainya, tapi ini cita-cita kita bahwa Al-Quds akan kita rebut kembali. Kita akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Muawiyah.
Betul, betul. Satu memang kita harus punya sosok yang kuat yang ditaati oleh seluruh Al-Quds, seluruh wilayah Syam. Dan itu keulang lagi loh di masa Salahuddin. Oh iya. Sama kan, Salahuddin itu kan ditaati sama penduduk Lebanon, penduduk Suriah. Sekitar itulah ya, sekitar. Iya, bahkan sampai penduduk Mesir. Begitu juga dengan Muawiyah. Muawiyah itu kan ditaati seluruh wilayah Syam. Nah, kayaknya nanti di suatu saat nanti di waktu yang dekat insya Allah, harus ada satu sosok yang ditaati penduduk Syam dan sekitarnya sehingga ketika dia mengarahkan pasukan untuk mengusir penjajah, selesai orang-orang Syam nggak akan ada yang nikam dia dari belakang. Itu kan masalahnya. Karena setuju dengan satu pemimpin ini. Setuju dengan dia, gitu loh. Setuju, kompak dengan dia, dan persetujuan itu bukan karena takut, tapi lebih karena wibawa dia, gitu loh. Berhasil menyebarkan Islam dan seterusnya. Iya tadi sih kalau dari sisi Ana itu kebayangnya kalau yang sebelumnya kita bahas tentang peta pembebasan Al-Quds oleh Abu Ubaidah, kan ini kan berarti kan Abu Ubaidah sudah menyelesaikan tugasnya. Betul. Kemudian Muawiyah lah yang diberikan amanah setelah itu untuk jadi gubernur Syam yang juga punya tugas tersendiri. Tugasnya adalah merapikan administrasi. Nah, ya tadi yang kebayang di Anda sih Bang Amar ya, tentang ini rasa-rasanya kita perlu juga tentang mentadaburi seperti apa sih sosok Muawiyah dengan semua administrasi yang beliau tanamkan di daerah Syam itu. Tapi rongrongan yang paling kuat ketika itu dari mana, Sat? Justru kalau kita lihat ya, rongrongan yang paling kuat itu terjadi kalau kita baca keseluruhan sampai dengan beliau nanti jadi khalifah gitu ya. Ada beberapa kali rongrongan, dan rongrongan yang paling kuat itu justru bukan datang dari musuh. Nah, yang pertama datang dari generasi baru yang tidak langsung mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga gampang dibenturkan dengan istilahnya dengan matahari kembar. Membandingkan antara beliau dengan sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa sosok Ali lebih mulia daripada Muawiyah. Betul. Tapi tetap dua-duanya sahabat yang radhiyallahu anhu, ahli surga. Nggak boleh kita mencerca sahabat. Oh iya, akidah nih, akidah. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan itu melakukan satu amalan dan bahkan menjadi pemimpin amalan itu menyebabkan pelaku amalan itu wajib masuk surga. Apa itu? Perang di laut. Oh iya. Perang di laut yang pertama dilakukan kaum muslimin dilakukan oleh Muawiyah. Perang di laut ya. Iya, itu hadisnya Muharram kan yang menjadi saksi hadis itu. Nah, itu peristiwa pertama, dan ini kalau kita analisis, inilah yang akan mengakibatkan masyarakat atau kaum muslimin nanti akan terlibat fitnah kubro yang luar biasa sekali. Akhir zaman ya. Di zamannya Utsman bin Affan, kan nama beliau ini. Oke. Iya. Peristiwa itu ya, peristiwa fitnah kubro. Kan nama Muawiyah ini juga dijual oleh musuh Islam saat itu sebagai sosok yang katanya ini adalah saudaranya Utsman kok diangkat jadi pejabat. Ada semacam nepotisme lah. Iya. Tuduhan nepotisme, dan para sahabat meluruskan, dia yang angkat Umar bukan Utsman. Jangan diapa-apain ini orang gitu loh. Jangan dibawa-bawa namanya dong. Iya, gitu. Karena sepeninggalan Umar kan kepemimpinan dijatuh kepada Utsman. Karena ini kebetulan saudara. Iya. Yang tadi juga antum udah singgung, nggak dekat-dekat banget sebenarnya saudara. Cuma nanti kan ya tadi tuduhan sebagian orang dibawa. Wah, Utsman padahal mah udah lebih dulu. Siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu udah jadi gubernur sebelum bahkan Utsman diangkat jadi khalifah. Itu dia. Dan kalau dianalisis soal para ahli tarikh, penyebabnya satu. Ini generasi yang muncul udah generasi yang baru. Terus komunikasi ini terputus gitu ya. Ya kan jauh-jauh kan. Bayangin dari Syam sampai Yaman, sampai Basrah, Kufah. Iya. Jauh itu kalau berkuda saja itu perlu waktu seminggu tuh kira-kira. Lama banget gitu loh. Lama banget. Ada miskomunikasi lah di dalam. Ada miskomunikasi, dan apalagi kalau miskomunikasi ini dialami oleh satu generasi yang tidak langsung menjumpai Rasulullah. Akhirnya yang ada cuma fitnah-fitnah doang di situ. Iya, ada fitnah-fitnah doang. Tapi Muawiyah ini kan tetap berhasil menjaga loyalitas masyarakat Syam. Gitu loh. Tetap berhasil dia menjaga loyalitas ini gitu loh. Masya Allah ya. Makanya tadi kan Anda tanya, rongrongan terkuat setelah beliau menjabat, dalam tanda kutip menjabat sebagai gubernur, kemudian sudah stabil nih bumi Syam, Palestina, ditambah beliau juga mengajukan proposal. Nah, ternyata rongrongan itu mulai dari tubuh kaum muslimin sendiri. Iya. Oleh generasi yang tidak tahu sejarahnya gitu ya. Satu, tidak tahu sejarahnya, yang kedua nggak tahu posisi Muawiyah itu di hadapan Rasulullah seperti apa gitu. Oh iya. Dan saat itu kalau kita ingat, Abdullah bin Sabah kan sempat mampir ke Syam. Iya. Cuma bedanya kalau di Irak itu lama banget ketahuan, kalau di Syam ini cepat ketahuan gitu loh.
Ya, ini berarti tanda bahwa Muawiyah itu hubungan dengan para ulama-ulama sahabat yang ada di Syam pada saat itu sangat dekat. Sehingga kok dengan cepat intel-intelnya itu mampu mendeteksi ada aliran sesat nih. Macam-macam nih orang nih. Iya, betul, bersurat kepada Umar, kata Umar jangan dibunuh sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Abdullah bin Sabah. Ya kan? Tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah itu kan Abdullah bin Sabah itu pergi ke Mesir. Titisannya lah ya. Titisannya jauh. Titisannya Abdullah bin Ubay lah ya. Iya. Nah, terus apa langkah Muawiyah untuk mendamaikan atau membuat stabil, menjaga kestabilan bumi Syam di antara, meskipun nanti akan terjadi beberapa konflik kan, tapi apa ya, maksudnya rahasianya Muawiyah, karena tadi kita singgung dia atau beliau adalah orang yang tahu strategi, kemudian pemerintahan juga dipegang dia. Nah, untuk ya sebagai langkah awal lah beliau membuat stabil itu apa ya, Bang? Ibnu Katsir mencatat dengan baik banget di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Di tengah konflik yang benar-benar tajam seperti itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib tetap saling bersurat mengabarkan kondisi wilayahnya masing-masing. Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ali kan di Madinah berarti? Udah di Kufah. Oh, udah di Kufah ya? Udah di Kufah. Sorry. Ibu kota udah pindah. Udah pindah waktu itu. Berarti boleh lah ya pindah di ibu kota itu sah-sah aja ya? Sah-sah aja, cuman kan yang mindahin harus yang terpercaya lah ya. Kayak Ali bin Abi Thalib gitulah. Iya, boleh. Ini tetap bersurat. Salah satu materi suratnya adalah memastikan tidak ada musuh kaum kafir yang nusuk dari belakang pada saat mereka sedang berkonflik, dan memastikan bahwa jizyah, kharaj dan lain sebagainya itu tetap lancar. Ini gitu di kitab apa tadi? Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah. Ada dibahas kan. Ibnu Katsir kan kepentingannya juga membantah orang-orang Rafidhah. Oh, di zaman kan? Itu ya. Di zaman tantangan beliau juga lumayan tuh kuat di zaman itu ya. Betul. Terus nanti ini ke-skip, adegannya di-skip. Di-skip ketika Ali bin Abi Thalib sudah syahid dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Saat itu kan menjadi khalifahnya kaum muslimin Hasan bin Ali. Anak beliau. Ali. Nah, disinilah terlihat perannya Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendamai kaum muslimin. Beliau nggak serta-merta ini ya, manas-manasin. Nggak manas-manasin. Iya. Jadi Ibnu Katsir itu nulis dengan kalimat yang dramatis. Saat itu Hasan bin Ali itu berhasil mengumpulkan pasukan yang besarnya kal jibal, seperti gunung-gunung. Dan kaum muslimin saat itu menyaksikan belum pernah sejak masa Nabi Muhammad kaum muslimin berkumpul untuk bertempur dengan jumlah sebesar ini. Dan Muawiyah melalui intel-intelnya juga melihat kalau kita bertempur dengan jumlah pasukan sebesar ini, oke, aku punya di Syam pasukan lebih besar daripada itu. Tapi kalau kita bertempur habis. Kaum muslimin bisa habis. Dan di kalangan di pasukannya Muawiyah, sahabat-sahabat senior banyak. Di pasukannya Hasan bin Ali, sahabat senior juga banyak. Ya kalau mereka syahid, siapa yang ngajarin umat nanti? Ya salah. Siapa yang ngedidik umat? Nah, Muawiyah nyuratin duluan ke Hasan. Udahlah, kita damai aja yuk. Kalau udah kayak gini caranya, siapa nanti yang memimpin kaum muslimin dan seterusnya. Nah, disinilah muncul kedewasaan dari Hasan bin Ali sebagaimana nubuwah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia akan jadi pendamai nanti. Hasan terima. Enggak gaya-gayaan aneh Ibnu Khalifah. Nah, enggak gaya-gaya Ibnu Khalifah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam enggak gitu. Ya kan? Dan di satu sisi tampaknya Hasan bin Ali juga menyadari bahwa kemampuan pemerintahan dia tidak sebaik pemerintahan dipegang Muawiyah. Dan ingat, Hasan bin Ali saat itu ada di negeri yang tidak menguntungkan, negeri yang penuh pengkhianat. Dihimpit isinya pengkhianat gitu loh. Kalau nggak pengkhianat, sekalinya nggak berkhianat Syiah yang terlalu hulu kepada bapaknya, atau orang-orang Khawarij yang mencari kebenaran tapi sesat gitu loh. Sementara Muawiyah berhasil menjaga stabilitas. Bayangin, wilayah sepanjang dari Suriah sampai pegunungan Sinai nggak ada pemberontaknya, nggak ada Syiahnya, nggak ada Khawarijnya. Nah, Hasan bin Ali menyadari itu. Ini orang pinter nih orang. Malah yang kuat Syiah ya Khawarij ya di tempatnya Hasan. Di tempatnya Hasan, di sekitar Kufah, Baghdad. Waktu itu Baghdad nggak ada ya. Pokoknya di sekitar Iran, Irak. Iya, otomatis Hasan melihat kalaupun saya jadi khalifah di tempat ini saat ini, saya hanya akan dibunuh lagi kayaknya. Gitu. Dan bener kan? Itu sikap ininya lah ya. Tanazulnya apa ya? Tanazul tuh kedewasaan lah. Kedewasaannya Hasan bin Ali. Dan ini bukti bahwa mereka berdua itu mendahulukan umat. Dan Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip sama Ibnu Katsir, itu kan memberikan kesaksian begini. Seandainya Muawiyah saat itu tidak membawa pasukan untuk menuntut agar Ali bin Abi Thalib mengadili pembunuh Khalifah Utsman, maka kita akan dijatuhi batu dari langit.
Ibnu Abbas ngomong gitu. Ibnu Abbas yang ngomong. Ya salah, Masya Allah. Gitu. Saking ini perkara besar loh. Terbunuhnya khalifah tuh jangan dianggap peristiwa biasa. Maksudnya Muawiyah tuh begitu, gitu loh. Sehingga nanti kok pembunuhan khalifah tuh dianggap hal yang biasa, jangan sampai. Gitu loh. Meskipun dulu let's say inilah ya, Muawiyah pernah nuntut Ali juga untuk menghukumi siapa pembunuh saudaranya. Nah, iyalah. Utsman radhiyallahu anhu. Kan tuntutannya Muawiyah ada di itu kan. Kalau kamu tidak mau mengadili, oke, bawa pembunuhnya biar aku yang mengadili di Syam sini. Nggak dikasih sama Ali karena Ali lebih tahu kondisi lapangan. Betul. Yang ngebunuh Utsman bin Affan 1.500 orang. Gimana caranya gue nyerahin 1.500? Betul. Gitu. Dan ya desakan-desakan dari saudaranya Utsman memang kuat juga sih waktu itu ya di antara Muawiyah. Betul. Untuk itu, tapi rasanya umat ini memang harus belajar kedewasaan dari para sahabat nih. Betul. Dari sisi enggak menang-menangin ego tuh, Ustaz. Betul. Kalau tadi kan beberapa mauqif katakan tuh mauqif atau posisinya Ali kepada Muawiyah kepada Ali, sebaliknya bahkan anaknya Hasan bin Ali kepada Muawiyah dan sebaliknya, itu kan kayak itu ibrah gitu, dars gitu, itu pelajaran banget buat umat ini ya. Gimana Bang menurut antum itu? Dari ya kalau kita mau dewasa tuh begitu kalau jadi pemimpin. Iya, dan coba setelah kejadian fitnah kubro semacam itu, Muawiyah tuh sadar umatnya harus dipalingkan dari masalah-masa lalu. Apa coba dipalingkannya? Setelah itu dia bikin pasukan besar sekali untuk menggempur Konstantinopel. Berkata kita cari satu common enemy aja dah daripada kita berantem. Iya, dan bukan cuma common enemy. Kita cari piala nih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa kita akan menguasai Konstantin. Sekarang nih, gue udah jadi khalifah di tempat ini. Dari istana kita ini kelihatan tuh Konstantin. Deket banget. Iya, betul. Langsung, dan yang ikut siapa peserta perang itu? Para sahabat-sahabat Ka'bah. Sahabat-sahabat yang dulunya ada di barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut. Artinya udah ya selesai ya. Iya, selesai. Gue gak ada lagi masalah. Luka lama udah tutup lah. Luka lama udah tutup. Kita jihad sekarang. Wah, itu, dan mereka nggak tentu para sahabat Nabi nggak akan mau taat sama Muawiyah kalau Muawiyah karakternya seburuk yang diceritakan oleh orang Syiah. Nah ini penting ini. Iya dong. Betul. Karena ya jujur nih Bang, dulu kita pernah belajar atau baca buku lah. Kayak Muawiyah nggak ada benernya. Iya, kayak apa ya? Kayak sosok pemimpin yang brutus gitu kan. Iya, berdarah-darah lah. Katakan tangannya berdarah-darah, otoriter gitu. Padahal jadi selama ini ternyata kita kena pengaruh orang-orang Syiah atau syubhat. Ya lagi pula sekarang mana mau sosok sebesar Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada orang yang akhlaknya dipertanyakan gitu loh. Nah, itu aja udah fakta yang mungkin gimana kita membantahnya gitu kan. Iya. Karena gini, apa ya? Kenapa sih kalau Anda coba tarik gitu ya? Kenapa sih Syiah ini gedek banget sama Muawiyah itu kenapa? Mungkin tuduhan-tuduhan yang ya juga nggak berdasar gitu kan, paling karena Muawiyah mengambil kepemimpinan Ali yang seharusnya ya dari Abu Bakar gue udah dituduh gitu-gitu kan. Iya, Abu Bakar dituduh itu, Umar dituduh itu, jadi nggak ada yang selamat. Nah, kembali ke Muawiyah, sebenarnya ada satu apa ya bahasanya, atau ini sebenarnya pelajaran buat kita bahwa Ahlus Sunnah ini akidah loh. Bukan main-main, bukan masalah kita menang-menangan tentang ini Muawiyah, kemudian ente jangan terlalu gituin Ali, tapi ini tentang akidah. Karena aneh teringat satu hadis itu Bang, di mana Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabatku. Clear kan? Clear gitu. Karena seandainya kalian menginfakkan segunung Uhud itu emas, itu nggak ada apa-apa dibanding setengah mudnya sahabat Nabi. Ini kan hadis umum ya, artinya siapapun yang bergelar sahabat Nabi, ya maksud kita sebagai Ahlus Sunnah nggak boleh itu menghina dan sebagainya gitu ya. Itu akidah tentang sosok. Dan ada closing statement apa Bang tentang sosok Muawiyah ini? Kalau tadi kan lebih ke menebalkan bahwa ini adalah garis apa bahasanya, nggak boleh dilalui begitu saja karena ini akidah. Jadi dari sisi antum apa? Ada satu hadis sahih yang ini aneh ingat ketika aneh ngambil sanad kitab Syama'il At-Tirmidzi, tiba-tiba Syekh aneh waktu itu ngejelasin hadis ini. Konteksnya saat itu di adab makan. Dia cerita ada satu hadis gitu kan. Saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan itu lagi makan.
Yang mana makannya orang Arab itu lama, ya udah kambing apa segala macam gitu kan. Rasul manggil melewat utusan. Sampai 3 kali dipanggil, Muawiyah itu masih makan. Nah, Rasulullah berdoa, semoga Allah tidak menjadikannya perutnya itu penuh, artinya selalu lapar gitu loh. Nah, gitu. Syaikh menjelaskan hadis ini ini sahih hadisnya. Dijadikan dalih orang-orang Syiah bahwa Muawiyah itu kena kutukan katanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. POV-nya beda nih. POV-nya beda nih. Cuman katanya, kata Syaikh coba jawabannya gimana untuk menengahi fitnahnya orang Syiah ini? Syubhatnya. Jadi sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain pernah mengatakan bahwa doa-doa burukku kepada sahabat-sahabatku itu aku jadikan sedekah, karena Rasulullah bilang aku tuh manusia biasa, bisa marah, bisa sedih, bisa kebawa emosi, meskipun tidak menjadikan itu sebagai dosa gitu loh. Betul. Artinya nggak sampai manusiawi aja lah ini, bukan sebuah dosa. Ya, manusiawi aja. Dan justru ini malah menunjukkan kemuliaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa? Karena dengan itu berarti dia dapat sedekahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa itu justru dia akan mendapatkan ampunan. Masya Allah. Gitu loh. Dan ampunan itu secara zahir sudah beliau dapatkan, yang bukti jelasnya ampunan itu sudah beliau dapatkan ketika beliau menjadi pemimpin pasukan Islam berperang di laut. Karena hadisnya jelas. Kaum muslimin yang spesifik yang berperang di laut, nanti kan seperti raja-raja di atas singgasana, di atas kapal laut. Pemimpin pertamanya itu Muawiyah yang bebasin Konstantinopel. Masya Allah. Gitu loh. Masya Allah nih, ngomongin orang soleh itu begitu ya. Mantep lah. Tapi Bang Amar, waktu kita terbatas. Ini. Tapi alhamdulillah sahabat Asih, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kita lebih melek lagi tentang kita nggak kehilangan atau kehabisan sosok-sosok teladan. Apalagi konteksnya dari sini sosok-sosok yang punya jejak sejarah dalam perjuangan pembebasan bumi Palestina atau bumi jihad Syam, juga bahkan pasca direbut kembalinya Al-Quds itu, mereka ini, para sahabat ini radhiyallahu anhum, punya jejak-jejak kebaikan yang sampai hari ini bisa kita akses, bahkan kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan bahkan. Semoga Allah segerakan semua Baitul Maqdis kembali ke pangkuan muslimin, tapi jangan ketika Allah kasih kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia. Kita perlu belajar dari sosok-sosok yang punya lebih dulu andil dan kontribusi tentang pembebasan Baitul Maqdis, atau bagaimana mereka mengurus Baitul Maqdis dan sekitarnya pasca direbut kembali di zaman Khalifah atau di zaman Amr bin As, Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Amar. Semoga insya Allah kita bisa ketemu lagi, ngobrol orang soleh lagi. Kan enak ya ngobrol soleh. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.